وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كل رسول أرسله. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم. ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat di dalam momentum kali ini, yaitu sama-sama telah kita laksanakan sholat gerhana matahari. Kemudian kita melanjutkan dengan khutbah, dan mengawali dengan khutbah yang singkat ini, khatib mulai dengan wasiat takwa. Marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan setiap apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan setiap apa yang Allah haramkan kepada kita. Karena sesungguhnya takwa adalah sebaik-baiknya perbekalan orang dari dunia yang singkat dan sementara ini menuju kehidupan akhirat yang abadi, hakiki, dan untuk selama-lamanya. Maka orang yang cerdas, orang yang berakal adalah mereka yang senantiasa mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan hari akhiratnya. Tentu takwa itu membutuhkan kepada ilmu, karena segala sesuatu dari hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita itu perlu dilaksanakan di atas dasar ilmu semua. Orang tidak akan pernah sampai kepada derajat takwa selama dia tidak mempelajari apa saja yang Allah wajibkan kepada dirinya. Orang bagaimana bisa sampai kepada derajat takwa kalau seandainya hal-hal yang diharamkan saja tidak dia ketahui. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Gerhana matahari ataupun gerhana bulan adalah momentum, suatu tanda yang Allah jadikan, yang Allah nampakkan kepada hambanya untuk menakut-nakuti seluruh hambanya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhshifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalat. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadinya gerhana matahari dan bulan bukanlah karena ada seseorang yang meninggal ataupun yang terlahir. Akan tetapi ketika kalian mendapati gerhana tersebut, bersegeralah kalian untuk melakukan sholat. Hikmah di antara terjadinya gerhana matahari ini ataupun gerhana bulan merupakan warning, peringatan bagi kita untuk diperintahkan sama-sama kita bertaubat dari setiap apa yang telah kita lakukan. Dengan sebenar-benarnya taubat, dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan, memberikan sedekah, membaca Al-Quran dan kebaikan-kebaikan lainnya.
Karena sesungguhnya kematian sangatlah dekat dengan kita. Dan Allah senantiasa Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah. Maka bertakwalah kita dimanapun dan kapanpun serta bagaimanapun keadaannya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Di dalam momentum ini kita dianjurkan untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, atau yang disebut dengan taubatan nasuha. Ya, artinya dengan mendatangkan seluruh rukun taubat, yaitu yang pertama adalah menyesal atas setiap perbuatan buruk, perbuatan maksiat yang telah dilakukan, dan bertekad untuk tidak akan kembali melakukan perbuatan tersebut. Dan yang kedua adalah tadi, yaitu bertekad untuk tidak kembali, tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Dan yang ketiga, kalau seandainya perbuatan maksiat yang dilakukan adalah berkaitan dengan hak Allah, contohnya seperti meninggalkan salat, seperti meninggalkan puasa, artinya puasa yang wajib, puasa Ramadan, maka bagaimana cara bertaubatnya adalah dengan mengqadha salat dan puasa yang ditinggalkan. Baru orang tersebut dikatakan telah bertaubat. Sekalipun dia mengucapkan ribuan kali kalimat taubat tapi tidak mau mengqadhanya, itu orang belum bertobat. Dan kalau seandainya perbuatan yang dikerjakan adalah berkaitan dengan hakul adami, hak-haknya manusia, seperti misalkan mengambil hak orang lain tanpa seizinnya, seperti misalkan mencaci maki kehormatan atau mencederai kehormatan seseorang, bagaimana cara bertaubatnya? Ketika maksiat tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka bertaubatnya adalah dengan meminta ridho orang tersebut. Kalau seandainya barang yang diambil masih bersama kita, segera dikembalikan. Kalau tidak demikian, harus diganti. Makanya hak yang berkaitan dengan manusia itu lebih luar biasa dibandingkan dengan hakullah. Karena ketika seseorang mengambil barang orang lain, bagaimana orang tersebut dikatakan sudah bertaubat ketika dia sudah mengembalikan barang yang diambilnya tersebut dari orang lain itu? Karena hak tersebut adalah berkaitan dengan manusia. Makanya dalam hadis dijelaskan bahwa ada suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kemudian dijawab oleh para sahabat bahwa al muflisu fina man laisa lahu dinarun wala dirham. Orang yang bangkrut dari kita adalah mereka yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham. Tapi kata Rasulullah bukan demikian. Orang yang bangkrut adalah mereka yang selama hidupnya sering mencederai kehormatan orang lain, sering mengambil apa yang menjadi hak orang lain, hingga akhirnya dia ketika hidup di dunia melakukan kebaikan-kebaikan, tapi begitu memasuki hari akhirat, kebaikan yang telah dia kumpulkan diambil lalu dipindahkan kepada orang yang dicederai kehormatannya, yang diambil haknya ketika di dunia. Hingga akhirnya kebaikan yang dilakukan olehnya tidak tersisa sedikit pun. Atau kalau seandainya masih ada hak yang berkaitan dengan dirinya, maka keburukan orang lain yang ada pada haknya orang itu dipindahkan kepada dia, sang pelaku yang mencederai ketika selama hidup di dunia. Maka senantiasa kita hendaknya bertakwa dimanapun dan kapanpun, serta bagaimanapun keadaan kita. Semoga apa yang
telah disampaikan meninggalkan bekas pada diri kita, untuk sama-sama kita introspeksi menyiapkan diri perbekalan untuk kehidupan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa usikum bi taqwallahil aliyyil azim. Ala fattaquhu wa khafuhu wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyyihil karim. حيث قال تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وسامحنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم ويجعل لكم من أمركم مخرجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ربنا نور المؤمنين